Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar mbak, marahnya terlalu bawah. Oke, perkenalkan nama saya Lalu Sungguh Davila. Saya mahasiswa bimbingan dari Bangsa Fakultas Universitas semester 4. Di sini saya akan bersamai mbaknya selama 30 sampai 40 menit ke depan di sesi konseling. Sebentar ya mbak ya. Iya kak. Sesi konseling kali ini jadi seperti itu. Sekarang mbak perkenalkan nih, saya udah perkenalan. Belum? Oh perkenalan saya langsung kita bisa dipanggil Vila. Panggil kak atau pak bebas. Kakaknya manggil apa? Oke kak. Silakan kakaknya perkenalan juga. Kenalin, aku ini namanya Osawi Kanti. Ya. Kak Vila bisa panggil Osa atau Caca. Oke. Aku masih SMA kak, masih kelas 3. Aku masih di Malang. Kelas 5 lah. Iya. Baik. Malang aja sih. Oke. Kita panggil Osa aja. Caca aja kak. Osa aja. Iya boleh Osa. Terserah Kak Vila deh. Oke siap. Sebelumnya kakak Osa ini sudah pernah lewat sesi konseling? Belum. Sama sekali. Sama sekali. Oke, jadi di sesi konseling kali ini mungkin kakak Osa tidak perlu khawatir dengan cerita apa, kakak cerita enjoy aja. Ceritanya enjoy, gak perlu khawatir dengan kebocoran. Maksudnya takut ini aku takut gak perlu takut karena Aman. sifat rahasia aman sekali. Asli Malang ya berarti kakak? Iya. Oh saya Asli juga kuliah di Malang. Malang. Iya. Oh kakaknya Malangnya mana? Malangnya Malang kota aja sih. Malang kota. Mana itu Malang kota? Tahu ini enggak? Mana? Villa Bukit Indah. Villa Bukit Indah. Oh iya tahu saya. Yang merjo lurus sekali. Saya tahu. Yes, Saya sering ke itu. sana betul lah. Kemana kak? Villa Bukit Indah. Kemana? Ngopi. Dan Alfamart itu sebelum kan ada Yang kanan jalan. Burjo Sambut. Iya. Nah, Baru itu. ya. Kakaknya udah pernah? Sudah. Kebetulan saya juga Aku belum pernah. sudah tahun mbak. Jadi saya sudah ya dibilang tahu Malang ya enggak sih, mungkin itu tahu mbaknya gitu. Iya lah. Aku kan asli Malang. Betul. Sebelumnya saya mencatat semua permasalahan mbaknya di sini untuk kami evaluasi ke depan. Kalau di sini kan? Boleh kan? Oke, terima kasih atas di sini. Baik, kita santai-santai dulu aja ya. Ini Mbak Osa. Mbak Osa asli Malang. Yes. SMA-nya di mana? Ya cuma bilang SMA Malang, gitu kan? Yes. Dari kelas berapa? Aku SMA-nya di Kota Malang. Di Mandua Kota Malang. Yes. Kelas 3. Mandua Kota Malang kelas 3. Mandua Kota Malang itu veteran. Veteran kelas 3. Yes. Berarti mbaknya ini kebetulan ini mau lulus. Iya. Udah SNBP. Iya, pengumumannya tanggal 25 kalau nggak salah ya. Kayaknya kak. Iya, berarti SNBP nggak belum rezeki. Belum. Semoga di SNBT Semoga. ada rezekinya, Iya. ada rezeki yang di situ. Semoga ya, semoga. Ya, semangat. Misalkan besok nggak keterima di yang impian, ya kecil hati.
masih ada yang mandiri, masih ada cewek-cewek lain. Yes, Tetap tapi semangat ya. semoga dia sensitif. Amin amin. Saya selalu mendoakan Min. konspirasi. Sudah Mbak. Kalau kemarin UTBK daftar apa? TPK SNBP dulu deh. SNBP aku pilihan pertamanya itu ada di administrasi publik di UB. Oke. Pilihan duanya juga sama tapi administrasi bisnis UB juga. Oh, saya punya teman juga via ya. Ya, S1. yes. Kenapa kok banyak mau ngambil administrasi publik sama bisnis adbis ya? Sama admis Ya, kenapa alasannya mau ngambil itu? karena saya kan punya kakak kan. Heeh. Kakak saya itu juga lulusan adku, Oke. jadi tertarik lah Iya. Saya tertarik. tuh. Saya tertarik buat daftar di Arbuk dan Arbis. Yes, Yang pertamanya Arbuk, yang keduanya administrasi bisnis seperti itu. tuh. Semoga bisa lah ya. Ya semoga ya kak. Kakak Osa tuh mendapatkan inspirasi dari kakaknya. Kakaknya sudah kerja. Ya, Masih di mana? kakak saya kerja di bank. Oh, alhamdulillah. Ah, Di Malang juga atau di Malang juga. berapa bersaudara? Aku 3 bersaudara. Anak kedua, ketiga. Oh ketiga. Yes, Nah, busuk terakhir. terakhir anak kecil. Oke, ya di sini kita ngobrol-ngobrol santai tentang hal yang setengah malam. Semua kamu sebenarnya saya ulang lagi. Kita akan menjalani sesi counseling selama 30 sampai 40 menit ke depan. Yes. Apakah kakak waktu setelah ini ada acara? Ada. Jadi kita cukup 30 menit dengan saja ya. Oke. Kalau misal saya atau kakaknya sudah mepet, diingatkan saja. Ya. Kak. Oke, siap. Oke. Mungkin dari kita kakak Osa silahkan ceritakan apa yang sedang dialami akhir-akhir ini gitu kan, yang mulai dari yang menceritakan di meja, yang simpel-simpel aja. Apa? Mungkin akhir-akhir ini tuh aku kayak ada problem pertemanan sih kak. Pertemanan. Seperti apa itu pertemanannya? Mungkin kayak masalah aku tuh sering apa ya, waktu nugas itu sering ngegendong kelompok gitulah kasarannya ya. Secara garis besarnya itu aku sering ngegendong kelompok, terus temen-temenku tuh pada pasif gitu loh kak. Oke. Yes. Dari teman-teman kakak itu juga menjelas. Jadi kakak tuh ngerasa capek gitu ya. Capek ngerjain sendiri, tapi kakak tuh nggak enak kalau misalkan menolak. Ya, aku nggak enakan banget orangnya, kayak waktu mereka sibuk, aku tuh sebenarnya juga sibuk, tapi kayak apa ya, mereka kayak sok menyibukkan diri gitu. Padahal kan semua orang juga punya kesibukan ya kak. Betul, pasti gitu kan. Jadi kakak Osa sendiri masa terbebani ya, karena sedang mengambil banyak tugas dan tugas kelompok, tapi menolak karena karena aku pesawat gak enak itu tadi. Ya udahlah, tak kerjain aja, yang penting selesai. Mungkin Mbak Osa bisa ceritakan contoh terakhir saat Mbak Osa sendiri merasa mengerjakan tugas kelompok itu sendirian seperti apa, kondisi saat kapan? Contohnya tugas Lalu. terakhir aja deh kak, mungkin 2 hari yang lalu deh. Ya,
itu kan kemarin dapat tugas gitu, aku kayak suruh bikin makalah gitu kan. Iya. Nah, itu kan aku bilang ayo kita kerja kelompok deh sambil ngopi gitu. Betul. Tapi sebenarnya kayak aduh aku nggak bisa. Ya udah, akhirnya aku kasih pilihan kan, ya udah aku bikinin apa kayak dokumen yang bisa di share gitu loh. Betul. Nah aku kirim, terus aku udah kan aku kirim. Iya. Habis itu mereka kayak oke, terus tapi nggak ada apa ya, nggak gercep gitu loh. Akhirnya aku bagiin lah subbab-subbabnya biar mereka kayak, pikirku kayak kalau subbab itu kan mereka langsung bisa ngerjain kan. Betul. Tapi kayak tetep apa ya, nggak bisa. Mereka kayak menunda-nunda gitu loh kak, sampai akhirnya udah mepet deadline. Ya udah, mau nggak mau apalagi Sudah menyesuaikan tapi nggak memaksakan. yes. Jadi waktu teman lanjut ya, dengan Mbak Elsa bilang ketika 2 hari lalu ya, Iya betul. terus minta bantuan tapi mereka sibuk gitu. Akhirnya yang ngerjain BPT laporan tadi Makalah. Mbak Elsa sendiri. Iya. Jadi waktu temen minta bantuan tidak ada mengerjakan bagiannya itu ya. Tidak, dan nilainya itu kan tetap dibagi rata ya kak. Saat kondisi kamu meminta bantuan kepada temanmu tapi tidak ada yang merespon, No respon. ya itu apa yang Mbak Elsa pikirkan? Awalnya kecewa sih kak sama mereka. Padahal kita ini kan kelompok ya. Ya, Kenapa kok bisa gitu? Terus habis itu kayak ini kan tugas kita kan, kewajiban kita juga, betul apalagi ya Pak. sekolah kan. Yes. Tuh ya kecewa lah kak ya. Aku rasa. Nah, kecewanya kalau misal mungkin bisa ditakar ya dari 1 sampai 1000, satu aja deh sampai 10 aja deh dan ulangi lagi. 11 kak. 11. 11. Sekecewa itu kakak. Sekecewa itu karena kayak kalau dibilang sering sih sering kayak gitu. Apalagi kelompoknya ini bukan kelompok yang diajak dari guru saya, jadi bisa milih sendiri. Saya mau keluar dari lingkaran itu pun susah kak. Jadi kayak waktu ada bisa list di grup ya, itu nama saya sudah di-listkan sama mereka gitu. Sebelumnya kakak juga emang memiliki hubungan baik dengan teman itu atau gimana? Hubungan baik sih baik. Iya. Ya, yang mengeliskan itu teman si Sito. Yes. Jadi saya circle tuh biasanya 6 orang kak. Iya. Orang ceweknya 4, cowoknya 2. Siapa saja nama-namanya Pak? Ada saya, Ya, Mbak Elsa kan ada 6 ya? ya 4, ya benar. 4, 1, 2 cowok, 6 ya betul. ada Elsa. temen saya gitu. Sebut nama nggak Nggak apa-apa? apa-apa, santai. Oh sebut Santai. nama aja ya. Nggak apa-apa, biar enak. Aman juga. kah? Aman. Serius? Serius. Ada saya, Ya. ada Zafi, ada Sheryl, ada Deswita, Deswita, ada Rafael, ada Lutfi. Jadi Yes. ada 6 orang ya, Betul. yang 4 Cewek? perempuan dan 2 laki-laki. Yes. Kita back to topik yang awal tadi. Ketika Mbak Elsa mendapatkan tugas kelompok dan teman-teman tidak mengerjakan tugas itu, Respon. Iya tidak respon. Padahal notabene Mbak Elsa sudah membagi tugas itu agar mereka bisa mengerjakan. Tapi Ya, mereka buat punya mempermudah seribu lah alasan. menurut aku ya. Ya betul. Tapi mereka punya seribu alasan untuk menolak, untuk bilang aku nggak bisa dan lain sebagainya. Kan Mbak Elsa setelah yang akhirnya yang mengerjakan itu kan tugasnya Mbak Elsa semua. Apa perasaan Mbak Elsa ketika tugas itu selesai
dikerjakan? Pasti selesai dong. Selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin perasaan saya tuh ya alhamdulillah ya selesai, tapi habis itu kayak kok teman-teman aku semakin lama semakin gini ya. Jadi ya kecewa sih kak, kecewa, capek, males buat misal nanti kalau ada next kelompok mungkin aku pengen cabut dari kelompok itu ya. Oke. Tapi susah, kayak selalu dilistkan gitu loh kak. Sendiri tapi sudah memikirkan buat cabut dari kelompok itu ya. Bener, Kenapa susah? Kalau bisa susah. karena apa ya kak, ya nggak enakan itu karena teman sendiri kak. Gimana ya kalau misal udah dilistkan terus tiba-tiba aku mau ikut kelompok sebelah dong, itu tuh kayak nggak enak. Ya. Berarti bukan dari keinginan hati Mbak Elsa sendiri ya. Kan Jadi gimana perasaan yang bikin udah selesai? Capek? capek, Capek. tapi kayak udah aduh, selesai deh. Oh, capek tapi belum selesai deh. Berarti ada kesulitan dikit tuh. Ya Ya. sedikit Dikit. aja. Jadi ada perasaan capek dan kesal ya. Apa kejadian-kejadian seperti itu, kejadian yang nggak usah meng-carry lah biasanya kalau anak sampai sekarang ya, menggendong Yes. kelompok itu sering terjadi di lingkungan SMA-nya Man Mbak Osa tadi. Mungkin iya sih kak, tapi nggak banyak gitu, Nggak banyak gimana? nggak apa ya, apa kak pertanyaannya? Apakah sering terjadi Mbak Osa menggendong kelompok? Saya Betul Mbak Osa. sering sekali. Sesering apa? Apakah ketika Enggak. semua tugas itu Mbak Osa mengerjakan atau Nggak semua sih kak, kayak tergantung mood mereka. Kalau mereka lagi mood nugas itu ya alhamdulillah tugasnya selesai. Kalau misal mereka nggak mood tuh ya kayak gitu, terlantarkan. Padahal apa sih kewajiban tugas waktu sekolah itu ya tugas. Oke, jadi Mbak Osa sendiri tergantung mood dari mereka. Yes, Kalau misal mereka mood ya dikerjakan. iya. Kalau enggak ya mood, udah. ya udah nggak dikerjakan. Yes. Saya juga bingung kenapa bisa gitu. Jadi buat jangan itu sesuai dengan mood ya. Yes. Coba sih Mbak, kita lihat sekarang apa yang bisa terjadi sebelum kamu mengambil alih tugas kelompok. Nggak ada perkembangan kak, tugasnya itu ya udah. Oh, nggak ada perkembangan. Yes. Kalau misal aku nggak hai gimana tugasnya, itu nggak ada yang membahas. Berarti mereka masih sibuk ya, masih sibuk gitu ya istilahnya. Sibuk. Sibuk Nggak tahu walaupun sibuk kita nggak apapun. mengetahui ya. Ya kesibukannya apa. Jadi pemicunya ketika gini Mbak tulis ya. Oke, jadi pemicunya ketika teman minta bantuan ada gitu. Sering kali dicuekin, nggak usah gitu ya. Iya, kayak no respon. Setelah tidak ada respon itu, Ya, apa yang Mbak Osa lakukan? Misalnya ya Mbak Osa langsung bilang ya udahlah biar aja ya aku yang ngerjain. nggak. Aku biasanya mengingatkan dulu, kayak berusaha buat mengingatkan, hai ini ada tugas loh, mau dikerjain kapan gitu. Kalau misal emang bener-bener di grup itu no respon, ya udah
Aku lah Oke, udah berarti buat ngerjain. ya, oke. Ya udah, Mbak Osa sendiri yang akan mengerjakan tugas tersebut seperti itu. Itu perilaku yang muncul ya berarti saat mengambil alih tugas kelompok. Iya. Perilakunya Mbak Osa adalah langsung bilang ya udahlah kok. Mau gimana lagi? Ya dalam hatinya kayak gitu. Iya. Lalu apa akibatnya setelah kamu melakukan itu? Akibatnya Misal ya ada tugas selesai, teman senang, tapi saya capek. Itu bener sekali. Bener. Oke, kita itu ya menurut Mbak Osa sendiri apa yang membuat perilaku itu terus berulang? Perilaku Mbak Osa menggendong kelompok itu, Apa yang membuat? perilaku itu kan berarti Mbak Osa cerita selalu ya. Iya. Apa yang membuat Mbak Osa itu selalu menggendong kelompok? Ya itu tadi, mereka kayak pasif. Iya. Dan itu apakah mereka berpikir ada usaha kok? Nah, mungkin itu ya Kak, Iya. karena udah kebiasaan jadi kayak mungkin usah bisa gitu. Oke. Padahal kayak aku nggak segitu bisanya Jadi gitu. mungkin mereka mikir Mbak Osa adalah Iya. yang bisa diandalkan. Emang betul nggak? Ya, mungkin teman merasa berbagi, tapi sementara kamu itu Capek. ya dari rasa ya enakan tadi kan. Iya. Nah, akhirnya perilaku itu terus terjadi. Jadi ketika misalnya ya Mbak ya, ketika ada perilaku tersebut, misalnya teman-temannya Mbak saya sibuk, Mbak Osa sudah follow up tapi nggak ada yang respon. Jadi Mbak Osa kembali perilaku yang ya enak, Ya udahlah. ya udahlah, Iya. nggak apa-apa lah, aku cancel karena itu sifat yang kembali kan nggak enakan Mbak Osa tadi itu seperti itu. Itu apakah perilaku tidak enakan sudah terjadi lama Mbak? Sudah dari Iya. SMP mungkin? Ya mungkin dari kecil sih, Oh, dari nggak kecil. enakan gitu. Jadi memang sudah menjadi apa namanya? Ya, Habit udah menempel lah. Ah, Iya kan, kayak mau gimana lagi. oke. Ya sudah sering terjadi perilaku itu ya Mbak ya. Oke, sekarang kita coba latihan ya Mbak ya. Ada yang perilaku baru yang lebih sehat. Coba deh Kak, Yaitu Semoga bersikap bisa. asertif. apa itu Kak? Asertif itu menerima, ya kan? Tanpa Menerima, harus marah. menerima kenyataan. Iya, tanpa harus marah. Bukan menerima kenyataan aja. Asertif itu lebih ke menghapus sifat nggak enakan kita dulu Mbak. Susah Kak. Sebentar, ini misalnya Oke, coba. ketika teman kita kamu mengerjakan semuanya, kamu bisa mengatakan aku bisa bantu bagian tertentu, tapi kita perlu membaginya supaya tugasnya adil. Oke. Misal Kakak Kak, masih punya rasa Misal. tersinggung gitu. enggak sih kalau misal kalau aku sudah ngomong itu tapi mereka tetap pasif. Oke. Jadi gini Mbak, kita latihan pelan-pelan. Kalau emang mereka tetap pasif, berarti kan yang bermasalah bukan di Mbak Osanya, tapi di apa bahasanya, bonding kelompok tersebut. Jadi perlu diperbaiki secara kelompok, bukan secara individu. Ketika Mbak Osa terus-menerus melakukan sifat yang enakan tadi, tidak berusaha memunculkan sifat asertif yang aku tuh mau menolak, aku bisa menolak,
itu kan habit itu kan berulang terus. Makanya di sini kita latihan pelan-pelan aja. Menolak bukan menolak dengan sopan, bukan berarti jahat ya. Jadi tidak perlu takut ketika kau menolak itu akan dimusuhi teman-teman. Tapi karena kan kita juga memiliki kesibukan masing-masing ya. Yes. Saya punya kesibukan, Mbak Usi punya kesibukan, pasti kan ya ada waktu masing-masing lah ya. Oke, misal gini, kita saya ya, misalnya aku temenmu, aku baca ke kakak bilang, tolong kerjakan PPT-nya, aku lagi sibuk nih. Kamu bilang apa? Aduh, jangan aku semua dong. Apa kita pergi aja? Nah, sip. Tapi kalau misalnya nggak respon, kakak, kamunya ya sayanya nggak respon. setelah aku bilang gitu, Ya, aku bakal ngomong ulang itu lagi. nah bagus itu nggak bilang itu. Tapi kalau setelah aku ngomong ulang kamu itu tetap nggak respon, mungkin aku kerjain lagi kak. Ya enggak. Betul. Tapi gini kak, coba kakak berpikir tentang kalau misal kakak ini terus begitu, apa kakak nggak selalu dimanfaatkan sama orang lain? Iya, Kan, betul. ya sudah kan. Iya sih kak. Itu aja kan nggak dimanfaatkan dengan orang lain. Maka kalau sebelum ini berlanjut jauh, dirubah pelan-pelan dari sekarang. Mulai aku asal dari ini, mulai dari sekarang. Seperti ya, bisa menolak itu tadi. Jadi mulai minggu ini coba kita terapkan minimal 1 kali ya dalam kerja kelompok. Kalau usah, kalau nanti berhasil saya beri penghargaan kepada kakak usaha. Oke. Saya memberikan hadiah lah. Apa itu kak? Ya besok kalau berhasil. Berhasil deh. Ya, kan, Insya Allah ya. ya misalnya sih nanti gampang lah. Tidak lah. Apa yang mau ditanyakan lagi kak untuk pertemuan hari ini? Udah sih kak, cukup. Jadi kawan kali ini kita belajar tentang perilaku asertif adalah perilaku menolak dengan cara sopan. Yang perlu kakak ingat gitu kan, dalam perilaku kakak adalah ketika menolak itu bukan berarti jahat. Tidak harus selalu memikirkan orang lain. Kakak juga selalu memikirkan diri sendiri kakak. Ya, betul. Jadi hari ini kita belajar bahwa perilaku mengerjakan semuanya sendiri itu muncul karena rasa tidak enakan dan takut mengecewakan teman. Yes. Kita juga sudah mencoba cara baru yang lebih asertif. Untuk pertemuan berikutnya mungkin kita akan melihat perkembangan kakak usaha saat mencoba membagi tugas lebih tegas. Mungkin itu saja. Apakah ada yang tanya lagi kak? Ya, kakak usaha Kak, cukup. mungkin ada yang tanya lagi. Dah. Mungkin kita susun jadwal buat minggu depan. Mau hari apa? Kakaknya ya. Jangan saya manut kakak gitu. Kalau aku di hari Sabtu boleh nggak kak? Soalnya Sabtu aku minggu depan ya. Iya, Senin sampai Jumat ada les. Kalau sore Sore Sabtu minggu depan jam mungkin sore aja kali kak. jam berapa? Kalau jam 4, Jam 4-an. iya. Di tempatnya di mana? Tempatnya menyusul. Tempatnya menyusul ya. Ya, Kita- nanti oke. kita omongin lagi di WhatsApp atau gimana Ya, Jadi intinya Sabtu depan jam 4 4.
tempatnya nyusul. Setuju dan saya setuju ya, kita akan pertemuan depan kita akan membahas perilaku tadi, apakah bahas melakukannya atau tidak. Yes. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sini, Mbak. Ada yang mau disampaikan? Makasih aja sih Kak. Makasih banyak ya Kak. Ya sama-sama, saya terima kasih banyak kepada Mbak saya yang telah mau merubah pelan-pelan sikapnya itu, karena merubah itu juga perilaku yang mungkin sangat sulit ya, tapi gak ada salahnya kita buat mencoba perlahan-perlahan. Yes. Karena perilaku itu pasti akan bisa selesai ketika bahwasanya Kita mau mencoba coba pelan-pelan. ya. Kalau ketika kamu mau nyoba ya Kita nggak akan bisa. stuck di situ. Betul, kita akan sampai dan maka akan terus memiliki sifat itu tadi. Makanya mulai sekarang sebelum Mbak Elsa masuk ranah kuliah, kita belajar itu tadi agar besok kuliah tidak selalu dimanfaatkan dengan teman-teman itu tadi. Seperti itu ya Mbak. Jadi yang saya cukupkan, kita lakukan hampir 30 menit ya yang saya cukupkan. Mungkin sekian dari saya. Maaf ya Mbak, mungkin saya Makasih ya Kak. izin banget dulu ya. Izin banget ya Mbak, terima kasih banyak. Ya, hati-hati ya Kak. Iya. Pulangnya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.